Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izinkan memperkenalkan saya. Nama saya Muhammad Mardani. Saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi di salah satu kampus Jombang, yakni UNWAHA, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Saya mengambil jurusan Fakultas Agama Islam, yakni Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, pada kesempatan kali ini dengan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Luluul Husna, tugasnya adalah liputan wawancara. Oke, saat ini saya akan mewawancarai sahabat saya sekaligus aktivis mahasiswa UNWAHA. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kemahasiswaan yang kali ini sudah kedatangan sahabat Rizky. Baik sahabat Rizky, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam sahabat Dani. Oke, gimana kabarnya sahabat? Sehat. Aman. Baik, terima kasih sebelumnya sahabat sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sama-sama. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan, tolong boleh dikenalkan. Kenalin apa ya? Nama? Jadi nama saya Rizky Imam Mufti dari Jombang, kampus UNWAHA Jombang. Udah semester berapa mas? Masih maba mas. Masih maba, tapi sudah menjadi aktivis mahasiswa UNWAHA. Masih proses. Masih proses. Kebetulan berproses di organisasi. Oke, gini sahabat, dalam wawancara kali ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan itu mengenai tentang kemahasiswaan. Jadi pertanyaan pertama, siapa dan apa itu mahasiswa? Langsung jawab ini. Iya. Oke. Jadi mahasiswa ya, sederhana. Kalau saya lihat kan di situ ada dua pertanyaan. Apa mahasiswa dan siapa mahasiswa. Jadi kalau misalnya dengan sederhananya kita mengartikan mahasiswa itu, apa itu mahasiswa? Mahasiswa itu yang pertama, mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi yang yang menempuh di satu universitas pendidikan dan mendalami satu bidang akademik. Contohnya kalau sampean bidang PAI, fakultas PAI. Kalau saya fakultas teknologi, seperti itu. Nah, yang terdaftar di negara atau perguruan tinggi. Nah, siapa itu mahasiswa? Jadi ini sebuah pertanyaan yang memang mempunyai artikulasi yang sangat dasar gitu ya. Dasar. Jadi harus dengan ngopi sebenarnya, Pak. Siapa itu mahasiswa? Ketika kita sudah jadi mahasiswa, tetapi kita itu belum tahu siapa itu mahasiswa. Nah, itu kan menjadi pertanyaan lagi. Tapi siapa itu mahasiswa? Enggak semua mahasiswa itu jadi mahasiswa. Kok bisa, Pak? Karena begini, ada salah satu dosen saya yang berkata seperti ini. Orang yang tidak ikut berorganisasi itu belum bisa dikatakan sebagai mahasiswa. Seperti itu. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah menjadi mahasiswa, maka yang pertama itu selain pendidikan, menempuh pendidikan, kita itu sudah menjadi maha dari siswa. Secara tidak langsung nih, dari segi keilmuan, segi pendidikan, segi moralitas, dan beban yang tertanggung di pundak kita sebagai mahasiswa, itu menjadi tanggung jawab kita. Dan kembali lagi, siapa mahasiswa dan pantas nggak kita ini jadi mahasiswa itu? Karena apa? Mahasiswa saat ini itu adalah estafet generasi negara yang harus benar-benar diperhatikan. Kalau misalnya mahasiswa saat ini hanya misalnya mendalami satu bidang akademiknya, terus tidak ada rasa peka sosial terhadap lingkungan yang terjadi, ya sulit untuk dikatakan siapa itu mahasiswa. Jadi intinya, siapa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah mahasiswa yang peka terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, untuk mengabdikan ilmunya, baktinya, pikirannya kepada masyarakat, kepada negara tertentu. Kalau kita di santri kan sebagai santri gitu, mahasiswa yang santri untuk agama gitu, lebih masyarakat. Baik, kalau berbicara tentang mahasiswa, pasti kita akan membicarakan tugas dan tanggung jawabnya ya Pak. Nah, pertanyaan kedua, apa tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa? Tugasnya
Kalau yang pertama tentang tugas sebagai mahasiswa. Ini mohon maaf ya kalau ada yang salah dikoreksi. Koreksi. Jadi apa tanggung jawab mahasiswa? Tugas apa tanggung jawab? Ya, apa tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa? Tugas dan tanggung jawab. Jadi antara tugas dan tanggung jawab itu beda, Pak. Kalau tugas itu kita sebagai mahasiswa ya pertama belajar, menempuh pendidikan dengan bisa memanajemen waktu gitu ya. Antara perkuliahan, antara kerja dan organisasi. Jadi kita bisa menjadi mahasiswa yang sebaik mungkin antara menyatukan pengetahuan sains dan teknologi untuk saat ini. Jadi kita bagaimana caranya tugas mahasiswa itu ilmu untuk amal. Jadi tidak hanya mendalami akademik saja, tapi bagaimana bidang akademik itu bisa membawa perubahan bagi masyarakat. Oke. Nah, untuk tanggung jawab mahasiswa ini yang berat nih. Tanggung jawab mahasiswa itu kan sebenarnya kita menempuh pendidikan tinggi itu untuk mengajarkan moral, memperbaiki moral, memperbaiki sikap perilaku, pola pikir dan lain-lain. Baik, terima kasih Mas. Nah, Sampai dulu. ini ada pertanyaan yang ketiga Mas. Kali ini pertanyaan ini sangat menarik tentang kemahasiswaan dari mahasiswa Unwaha. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi mahasiswa Unwaha seperti ini? Seperti ini kayak gimana itu? Maksudnya dalam kondisi pandemi ini seperti apa? Oke, mantap. Pertanyaannya sangat menjebak. Tapi gini, untuk ruang lingkup antropologi kampus internal, saya rasa yang pertama kondisi mahasiswa di Unwaha itu masih terdapat 3 bagian kalau pemetaan saya, menurut saya 3 poin gitu. Bisa jadi 3 poin. Yang pertama adalah mahasiswa idealis, mahasiswa mahasiswa akademis, mahasiswa pragmatis. Nah, mahasiswa idealis itu mahasiswa yang dengan teguh memperjuangkan tekadnya gitu sebagai mahasiswa yang sadar akan tanggung jawab dan tugasnya sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa idealis itu mempunyai visioner yang sangat jauh gitu ya. Bagaimana dia bisa membangun negara ini jauh atau bisa membangun kampus ini supaya lebih baik. Nah, di situ mahasiswa idealis itu biasanya menjadi oposisi atau menjadi balance, penyeimbang bagi penguasa. Kembali lagi, terus yang kedua nih, mahasiswa akademis. Ya, akademis. Mahasiswa akademis itu bisa dibilang mahasiswa yang terpaku ruang lingkupnya di bidang akademiknya saja. Jadi ketika dia misalnya nih ada mahasiswa yang di fakultas, jadi itu bagaimana fokus dengan fakultasnya, lalu dia itu tidak memikirkan lingkungan sekitarnya, bisa dibilang apatis seperti itu, Pak. Tidak peduli lah acuh-acuh dengan kampusnya, mau kampusnya jelek, mau kampusnya bagus gitu kan, ya udah terserah. Yang penting saya bisa nugas kuliah selesai, nilai saya bagus, IPK saya bagus, lulus gitu. Lalu kenangan atau perubahan yang diberikan di kampus itu bisa dibilang tanda tanya gitu. Walaupun kita semua masih tanda tanya ke depannya. Nah, yang ketiga itu mahasiswa pragmatis. Bisa dibilang mahasiswa pragmatis itu adalah, kalau sederhananya ya, mahasiswa yang mempunyai tanggung jawab keluarga, misalnya di situ kerja dia. Kerja. Terus mahasiswa yang berusaha memanajemen waktu dengan baik antara tugas kuliah, tanggung jawab pribadi dan orang sekitarnya gitu. Maksudnya dia bisa manajemen waktu antara kuliah dan kerjanya. Seperti itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan kan kalau di kampus ya, mohon maaf ya. Kampus itu sekarang hanya mementingkan image gitu daripada isinya. Nah, rata-rata iya kampus itu hanya
mempopulerkan namanya, gedungnya, akreditasinya gitu ya. Yang mana padahal tugas pendidikan atau kampus itu mencetak mahasiswa yang bermoral. Mahasiswa yang bermoral. Mahasiswa yang peka gitu terhadap lingkungan. Mahasiswa yang peka terhadap masa depannya. Terlebih masa depan generasi muda. Ya, generasi muda. Jadi kan berbeda dengan realitas yang terjadi. Mahasiswa itu sekarang dicetak menjadi mahasiswa yang apa namanya? Yang ruang lingkupnya itu kecil, Pak. Maksud ruang lingkup kecil itu mahasiswa yang dicetak dengan kurang ajar, tidak lagi bermoral. Karena ruang lingkupnya itu kecil, jadi mahasiswa bersifat apatis. Seperti itu. Dan harusnya ini menjadi persoalan kita bersama ya, PR kita bersama. Bagaimana kita ini mampu merumuskan satu masalah untuk menjadikan mahasiswa ini, generasi muda ini mampu produktif, baik dalam segi akademik ataupun sosial. Jadi baiklah, sebelum melanjutkan, mungkin jawaban Anda yang terakhir ini memasuki pertanyaan yang terakhir saya. Pertanyaan terakhir saya ini, apa yang harus dilakukan mahasiswa UNWAH saat ini? Yang harus dilakukan mahasiswa UNWAH ya? Ya, untuk saat ini. Untuk saat ini kan masih COVID, Pak. Ya, Jadi daring gitu ya. ya daring. Tapi tugas tetap aja numpuk. Ya, tegas. Nah, yang harus dilakukan, yang pertama kita harus tahu ini lah, kondisi dan tugas dan tanggung jawab yang tadi ya. Nah, tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan adalah bagaimana kita ini bisa produktif walaupun keadaan atau situasi kita ibaratnya tercepit gitu dengan pandemi COVID seperti ini. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya bukan hanya di UNWAH saja kalau untuk kondisi saat ini. Tapi yang jadi itu bukan titik fokus. Nah, yang jadi titik fokus adalah bagaimana mahasiswa UNWAH saat ini itu harus bersifat produktif. Produktif dalam tanda kutip adalah bagaimana mahasiswa itu bisa melakukan hal-hal yang mampu membuat perubahan gitu. Jadi ketika misalnya ada pandemi COVID saat ini, kuliah daring, harusnya mahasiswa ini bisa mengambil peran gitu. Peran utama, terutama dalam kondisi misalnya kondisi ekonomi yang melemah. Terus berita tentang hoax gitu ya. Terus selanjutnya adalah penyadaran tentang masyarakat bahwasanya kondisi COVID ini masih ada dan bagaimana kita bersama-sama menanggulangi percepatan COVID-19 ini. Jadi kita saat ini bukan hanya terfokus dengan tugas kuliah saja sebenarnya yang numpuk, tapi kita juga harus berperan dalam sosial masyarakat yang nyata, Pak. Langsung terjun. Walaupun tugas numpuk. Nah, kondisi saat ini sebenarnya kita harus bersikap kritis ya. Bahwasanya sangat disayangkan ada salah satu di UNWAH ini belum pernah bertemu dengan dosen dari awal sampai mau akhir semester ini karena dengan alasan masih pandemi. Nah, lalu ada solusi nih dari dosen, bahwasanya kita daring kuliahnya. Apakah dengan daring itu mampu menyelesaikan solusi tentang kepuasan mahasiswa itu sebagai mahasiswa gitu? Padahal tugas dan tanggung jawab mahasiswa itu kan adalah menempuh pendidikannya dengan sebaik mungkin. Dan tanggung jawabnya adalah bagaimana ilmu itu untuk amal. Pikir amal soleh. Pikir-pikir amal soleh. Tapi kan saat ini belum maksimal, Pak, tentang perkuliahan daring ini. Nah, bagaimana walaupun belum maksimal jangan kita berputus asa lah. Yuk kita bareng-bareng memperbaiki kampus, memajukan kampus dengan segala latar belakang fakultas masing-masing, latar belakang potensi masing-masing. Ya yuk kita bareng-bareng. Mudah-mudahan kampus UNWAH internasional gitu ya. Oke. Dengan target rektor kita ini go internasional. Walaupun sudah ada jaringan di luar negeri. Semoga aja. Sebelum mengakhiri wawancara kali ini, tolong sampaikan kepada semua teman-teman sebuah pesan atau
kesan bagi sahabat untuk mahasiswa sekarang ini. Oke, terima kasih. Jadi kesan ya, kita sebagai mahasiswa itu, sahabat-sahabat, menjadi mahasiswa itu adalah sebuah kesempatan, ya, sebuah kebanggaan, sebuah identitas. Yang mana identitas itu menjadi tanggung jawab moral kita untuk perubahan yang lebih baik. Karena mahasiswa adalah tanggung jawabnya masyarakat. Kita berangkat dari masyarakat dan akan kembali lagi ke masyarakat. Yang bagaimana kita itu harus bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, negara, agama, terlebih untuk dunia. Nah, jadi kita jangan bersifat apatis atau alergi dengan yang namanya interaksi sosial. Yuk kita bareng-bareng memajukan kampus UNH dan kita mulai peka dengan kondisi sekitar. Bahwasanya ada jutaan pemuda-pemudi lainnya yang ingin menempuh pendidikan tapi belum bisa mendapatkan kesempatan seperti kita. Yuk kita gunakan kesempatan kita sebagai mahasiswa, sebagai agen of change, sebagai agen of analisis, sebagai agen of control. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Baik, kali ini saya akan tutup tentang liputan atau wawancara tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.